sebelumnya gitu ya, sebelum akhirnya mau misalnya bisnis development yang lain gitu. Nah, kalau memang sudah bagus, nanti ini ada matriks gitu ya yang dipelajari untuk bagaimana sih nanti akhirnya melakukan pengembangan bisnis gitu, menggunakan Ansoff Matrix. Kemudian nanti teman-teman buat strategi dan indikator keberhasilan gitu ya. Nah, ini biasanya kalau strategi misalnya mulai dari SWOT gitu ya, menggunakan bobot dan sebagainya gitu bisa gitu ya. Jadi ada beberapa metode juga yang bisa dilakukan. Terus kemudian dibuat indikator keberhasilannya itu adalah dari usaha, maksudnya dari timnya sendiri itu mau kayak gimana sih indikator keberhasilannya dibuat. Nah, nanti kalau misalnya 12 sampai 15 diimplementasikan. Jadi di sini sih sebetulnya saya dan Pak Faris itu untuk implementasi tidak harus yang kalau misalnya jualan itu kan memang kalau misalnya sekarang biasanya kalau dulu-dulu gitu ya bisdev gitu ya, kalau saya sudah diskusi dengan Ibu Rati biasanya melakukan apa namanya ikutan bazar kayak gitu ya, pameran-pameran implementasinya gitu ya untuk dilihat gitu ya teman-teman ke bisnisnya. Nah, cuma pandemi kan tidak mungkin ya ada bazar atau pameran seperti itu. Juga disesuaikan gitu ya dengan pengembangannya nanti cocoknya sekarang lebih ke online marketingnya gitu ya, digital ya menggunakan inilah digital lah semuanya online gitu ya, apapun bisa dilakukan online, penjualan secara online gitu ya, bagaimana caranya teman-teman nanti kalau misalnya cocoknya melakukan apa dan sebagainya gitu. Nah, kemudian terakhir ya pertemuan 16 itu adalah UAS. Pertemuan 16 itu UAS, laporan hasil dari implementasi pengembangan yang sudah dilakukan, dan kemudian kalau misalnya buat teman-teman yang ternyata harus dievaluasi, tahapannya tetap sama ya, cuman apa namanya boleh nanti dilihat lagi nih di Ansoff Matrix-nya gitu ya, buat di usahanya tapi nanti gitu masalah. Implementasi tetap dilakukan, juga ada dibuat strategi dan indikator keberhasilan gitu ya, buat nanti bisa menjadi evaluasi nanti di pertemuan 16 gitu pada saat presentasi. Apakah sudah berhasil atau tidak kayak gitu. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum sih Bu kayaknya. Seperti itu ya. Jadi karena ini udah apa namanya tahapan selanjutnya gitu ya dari kemarin bisnis startup. Oke, satu kelompok kemarin berapa orang? 2 sampai 3 ya? Iya. Atau berdua? 3. Iya Bu, ada 2 sampai 3 orang Bu. Oke, ya. Nanti mungkin saya minta datanya ya ke Pak Faris gitu ya untuk kelompok-kelompoknya. Nah, jadi nanti buat teman-teman sendiri nih, buat usahanya saya mau nanya dulu, buat usahanya sendiri masih dijalankan atau ada yang nggak dijalankan gitu akhirnya? Atau pada saat mata kuliah aja dijalankannya, habis itu berhenti gitu? Boleh nggak apa-apa, jujur aja. Nanti jadi kita juga sekalian menyesuaikan gitu untuk materinya. Jadi maksudnya kami juga ya kami tahulah secara nyatanya bagaimana, kadang-kadang kan karena kewajiban kuliah dan sebagainya gitu. Nah, jadi tapi bisnis development ini juga apa ya, bukan jadi harus membebankan kalian, karena kan kita di sini itu karena tujuannya ada mata kuliah ini untuk pengembangan dari bisnisnya gitu. Tapi kalau misalnya bisnisnya nggak dijalankan, ya kita harus evaluasi juga nih gitu. Ya Bu, hanya dijalankan ketika ada kuliah saja Bu. Gimana? Maaf. Ya. Kalau bisnis yang saya Bu hanya dijalankan ketika
kuliah saja. Jadi selama libur kemarin kita nggak ada proses apapun dalam bisnisnya. Mohon maaf Hendra, suaranya terputus-putus, saya nggak terlalu jelas mendengarnya. Gimana Hendra? Ya Bu, jadi selama kemarin libur itu memang kami tidak terlalu fokus dalam si bisnisnya kayak gitu. Yang lebih banyak kita berproses itu ketika memang ada mata kuliahnya. Apakah masih belum jelas Bu? Sepertinya terkendala sinyal ya. Oke, saya yang internetnya, oke. Oke, lanjut ya. Mohon maaf nih, tadi saya nggak terlalu jelas. Gimana Pak Faris? Jadi tadi Hendra bilang kalau mahasiswa ternyata banyak itu melaksanakan bisnis ini hanya ketika perkuliahan saja. Jadi memang ketika di luar perkuliahan tidak dilaksanakan gitu. Oh, oke. Ya. Oke, jadi nggak ada yang dilanjutkan sama sekali ya? Satupun kelompok mungkin? Ada, Bu. Oh, ada. Alhamdulillah. Oke, ada ya. Beberapa selain kelompoknya Melani. Ada lagi? Lanjut nggak dilanjut sih Bu, soalnya jadinya kita bikinnya tuh kayak by order gitu. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti kita sambil pendampingan ya minggu depan gitu ya. Nah, oke, jadi karena ini kan sistemnya pendampingan, jadi nanti jadwal kuliahnya kalau hari saya mau nanya dulu nih, kalau hari ini gitu ya, hari Kamis kalian ada kuliah lain nggak? Belum ada, Bu. Saya siap jam 1 Hari ini belum ada, Bu. Oke, di jadwal nggak ada ya di jadwal kuliahnya? Saya ada Bu jam 1 Bu. hari ini. Oke, ya takutnya kalau jadi jadwal masih disusun Bu untuk yang PSDKU. Oh gitu. Jam 1. Ya, jadi yang itu Pak, yang MKB. Saya sendiri sih Pak. Oh iya. Saya dosennya ya. Iya. Oke. Belum ada Bu, paling ntar. Oke, berarti ke Pak Faris aja ya untuk jadwal kuliah PSDKU. Nah, jadi nanti karena ini pendampingan mungkin waktu ini kan hanya jam 8 sampai 9.30, mungkin tidak cukup gitu ya untuk semua kelompok melakukan pendampingan. Jadi nanti akan dijadwal gitu ya, misalnya kelompok
A, B, C itu misalnya jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, nanti disesuaikan dengan jadwal kuliah teman-teman lah supaya tidak bentrok. Jadi insya Allah hanya dilakukannya hari Kamis gitu ya. Kalau bisa sih hari Kamis itu ya maksudnya nggak sampai 2 hari lah semua kelompok selesai gitu ya melakukan pendampingan gitu untuk minggu depan ya, terutama untuk minggu depan. Nah, sebetulnya saya mau nanya dulu untuk bisnis model Canvas sendiri gitu ya, karena kan nanti pertemuan minggu depan itu tentang BMC. Masih pada ingat ya, atau ada yang udah lupa? Ingat, Bu. Oke, mungkin minggu depan nanti kita ada pertemuan kayak gini dulu, baru pendampingan gitu ya, untuk review sedikit lah tentang BMC gitu ya, baru nanti pendampingan masing-masing kelompok seperti itu ya. Oke, ini ada materi sedikit gitu ya, untuk teman-teman, untuk hari ini. Oke, kepotong nggak ya, Punten? Kepotong lagi, Bu. Kepotong, Bu. Oke. Oke, ini masih kepotong nggak ya? Masih kepotong nggak? Enggak, Bu. Oke, sip. Oke, ini pertemuan pertama kita, jadi ada materi sedikit lah ya, untuk mendukung saya nanti pengisian dari BMC atau review ulang gitu ya, tentang bisnis yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman gitu. Oke, navigate business model gitu ya judul materinya. Nah, sebetulnya model bisnis itu untuk apa sih ya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu pasti ya untuk memapping gitu ya, mana channelnya, mana value propositionnya, mana yang menjadi key supplier dan sebagainya gitu. Jadi memang bisnis model itu untuk menggambarkan bisnis Anda gitu ya. Jadi apa yang ingin kalian sampaikan gitu ya, itu tercantum di dalam model bisnis gitu. Nah, penentuannya apa aja sih? Intinya adalah siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Gitu. Nanti kita akan cerita lebih lanjut siapa, apa, bagaimana, dan mengapa ini tuh apa sih, faktor-faktor seperti apa gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari kita lihat gitu ya, terutama kan kalau di pengembangan bisnis itu bagaimana sih kita akhirnya mengeluarkan output yang terbaik gitu ya buat bisnis kita, atau bagaimana sih mencapai nilai tertentu gitu ya ke pelanggan gitu ya ketika didistribusikan, supaya akhirnya mereka itu loyalnya itu hanya kepada produk kita gitu. Atau gimana sih caranya kita itu dengan berbagai macamnya usaha yang sama gitu ya, bagaimana sih kita bisa unggul gitu ya dalam persaingan. Nah, di sini ada dari Gassman ya. Ini saya ngambil bukunya dari Gassman Oliver 2014 gitu ya, berdasarkan dari bukunya gitu ya. Dia menyatakan bahwa kalau misalnya nih dilihat secara misalnya untuk bisnis itu pasti kan mengeluarkan sebuah inovasi ya, ada perbedaan gitu di dalam bisnisnya, inovasi, dan dilihat dari kuadrannya dari grafik ini. Ternyata kalau misalnya hanya mengeluarkan yang namanya inovasi produk, proses inovasi aja masih kurang unggul gitu dibandingkan kalau memang betul-betul si model bisnisnya itu yang
inovatif gitu. Jadi bukan hanya satu aspek atau satu aspek aja yang diunggulkan di dalam bisnisnya gitu. Misalnya kalau misalnya sekarang itu gitu ya, inovasi itu memang menjadi faktor penting. Tapi kalau sekarang itu kita lihat lagi, zaman-zaman kemarin itu karena banyaknya IT gitu ya, banyak aplikasi yang muncul-muncul gitu ya, yang baru-baru gitu, akhirnya ada fenomena yang disebut dengan demam teknologi gitu. Karena melihat salah satu keberhasilan mulai dari Facebook gitu ya, aplikasi Facebook, Twitter, terus kemudian akhirnya merana ke aplikasi-aplikasi lainnya gitu, yang dilihat wah ternyata ini adalah salah satu salah satu aspek yang menjadi celah nih gitu ya. Akhirnya adalah muncul lagi mulai dari sekarang ada Gojek dan sebagainya gitu yang menggunakan fungsi-fungsi canggih kayak gitu. Tapi karena semakin tingginya gitu ya, banyaknya aplikasi yang bermunculan, persaingan itu jadi semakin abu-abu gitu loh. Keunggulan produk atau inovasi proses itu tidak akan cukup lagi. Jadi maksudnya kalau misalnya di bisnis itu kita punya barang baju gitu ya. Kalau misalnya hanya mengunggulkan bahwa baju itu hanya nyaman dipakai aja, mungkin sudah banyak gitu ya persaingannya gitu ya. Kalau misalnya dari kualitas produknya aja kayak gitu, udah sangat banyak sekali yang menggunakan juga jenis bahan tersebut kayak gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu oleh si usaha? Misalnya digabungkanlah dengan bagaimana sih merancang desainnya yang berbeda dengan yang lain. Misalnya itu dari fashion kayak gitu. Jadi kalau misalnya hanya mengunggulkan satu aspek aja nggak akan cukup lagi nih kalau sekarang kayak gitu. Misalnya tadi boleh deh kita bikin sesuatu yang berbeda aplikasi gitu ya. Tapi aplikasi itu sudah banyak sebetulnya. Kayak misalnya kita bikin aplikasi konsultasi dokter deh. Kalau sekarang baru ada Halodoc gitu ya misalnya. Yang untuk dokter gigi kan belum gitu ya sebetulnya gitu ya misalnya. Kenapa nggak bikin aplikasi untuk konsultasi dokter gigi khusus? Sebetulnya kan kalau misalnya di Halodoc juga ada gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, apa yang membedakan misalnya aplikasi dokter gigi ini dengan Halodoc gitu ya, yang sebetulnya nanti memunculkan fungsi-fungsi yang sama. Nah, hanya fungsi aja nggak cukup gitu ya, fungsi canggihnya itu aja nggak cukup. Jadi kita harus bisa berbeda dengan yang lain, kayak gitu. Misalnya, oke. Gitu ya. Nah, jadi inovasi dalam model bisnis, jadi modelnya yang kita inovasikan gitu ya, bukan cuman tadi produknya aja atau prosesnya aja. Jadi kalau dari tahun 2009 nih ada penelitian bahwa dengan perusahaan yang menggunakan inovasi pada model bisnisnya dalam waktu 5 tahun akan mendapatkan laba 6% lebih tinggi. Kalau dari IBM 2012 perusahaan yang menghasilkan inovasi pada model bisnisnya akan menang juga dalam persaingan. Nah, di 2013 dari BCG dan MIT Sloan menyatakan 60% perusahaan itu pasti akan meningkat labanya gitu dengan inovasi model bisnis. Oke, jadi kalau misalnya dilihat ini ada Amazon Books. Teman-teman tahu pernah mencari buku mungkin di Amazon Books? Jarang ya kalau misalnya di Indonesia mungkin jarang ya, kayaknya ke Palasari juga cukup ya. Kalau misalnya orang Bandung kayaknya ke Palasari juga cukup gitu. Carinya yang nggak terlalu mahal lah, yang KW-nya aja gitu, yang fotokopiannya aja kayak gitu. Nah itu bisa, atau ke Libgen aja juga cukup kayak gitu. Nah ini ada Amazon Books. Dia sebetulnya salah satu gitu ya website store yang memang pilihan bukunya itu sangat bervariatif gitu ya, dan bisa jadi salah satu yang menjadi pionir gitu ya untuk website store e-commerce buku kayak gitu. Terus kemudian ada Apple
Apple Play ya. Ini untuk musiknya. Nah, sebelumnya jadi sejarahnya si Apple Play ini sebelumnya kita tahu MP3 lagi. MP3. Mungkin teman-teman dulu yang HP-nya, ya maksudnya kita dulu kalau dengerin lagu itu belum di platform-platform musik. Kalau misalnya sekarang sih ada Spotify ya misalnya. Nah, jadi dengan MP3 itu, jadi kan orang akan membeli ya CD playernya dan sebagainya kayak gitu. Nah, si pembuat MP3 ini dia merasa bahwa dia nggak akan ada persaingan gitu. Nah, kemudian muncullah si Apple Play ini ya, yang dia menjualkan album-album musik secara digital. Ternyata dia lebih berhasil gitu akhirnya. Dan kemudian ada Spotify, ada Joox gitu ya, diikuti oleh itu gitu. Nah, jadi melihat keberhasilan dan ternyata lumayan lebih masif gitu ya penjualannya dibandingkan dengan MP3 gitu. Jadi akhirnya kan orang udah nggak beli lagi itu yang namanya CD player yang kayak gitu. Udah jarang lah ya, kecuali yang apa sih yang CD yang gede itu apa ya disebutnya? Black apa? CD itu yang gede, ada saya lupa ya, itu biasanya buat yang koleksi gitu ya, suka dengan itu kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang memang bukan hanya, jadi misalnya nih konsumen itu biasanya hanya membeli, jadi ketika dia melihat si produk itu dia merasakan bahwa sesuatu yang betul-betul baru. Kalau ini benar-benar model bisnis yang baru gitu ya, yang diterima oleh konsumen gitu. Ya kalau dua usaha ini ya. Kemudian ada Pixar dan juga ada Netflix. Kalau Pixar ini adalah salah satu perusahaan media yang dia itu ketika dia membuat film berhasil walaupun tidak ada satu orang manusia pun yang ada masuk di dalam filmnya. Jadi semua film Pixar itu adalah kartun ya di situ gitu. Jadi dia berbeda nih dengan media-media lainnya yang kayak Marvel atau sebagainya gitu ya, yang menggunakan manusia atau CGI dan sebagainya gitu. Dia itu nggak pakai kayak gitu. Dia betul-betul kartun gitu ya, tapi dia bisa berhasil kayak gitu. Kemudian Netflix gitu ya, kalau misalnya nah Netflix ini sebelumnya kita kalau misalnya nonton apapun gitu ya, streaming ya kalau misalnya di Indonesia sih ada Indo-XXI lah zaman dulu gitu ya. Nah cuman kalau sekarang agak sulit ya kalau nonton streaming atau platform-platform streaming lainnya. Nah ini Netflix dia menawarkan platform streaming nonton gitu ya, series maupun film, tapi legal kayak gitu. Karena sebelumnya memang pasti dia melihat peluang gitu ya dengan adanya internet dan sebagainya gitu. Terus kemudian juga melihat dengan orang-orang itu banyak yang akses untuk film-film itu juga secara streaming kayak gitu. Ya, jadi akhirnya dibuatlah suatu platform yang betul-betul legal gitu ya dengan adanya Netflix ini kayak gitu. Nah, jadi lumayan ada dari Netflix, ada HBO Go gitu ya sebetulnya gitu ya. Terus kemudian kita tahu ada Disney Play ya kalau nggak salah namanya. Ya seperti itu gitu. Itu beberapa pesaingnya lah ya. Mungkin terbesarnya HBO Go ya. Karena HBO Go juga termasuk kalau misalnya saya lihat tuh film-filmnya termasuk bagus-bagus juga gitu yang dia buat diproduksi sendiri oleh HBO. Netflix kan juga membuat produksi film dan series sendiri yang cukup membuat orang tertarik juga akhirnya untuk menonton di situ. Berbeda gitu. Jadi dia membuat sesuatu yang eksklusivitas untuk platformnya sendiri kayak gitu. Sehingga orang kalau menonton ya harus ke Netflix gitu. Kalau bisa ke platform lain. Seperti itu contoh-contohnya. Terus kemudian Nescafe dengan Dolce Gusto. Nah ini kan
dulu sih zaman sebelum ada ini gitu ya, orang kalau mau minum kopi gitu ya yang mirip-mirip di kafe gitu ya, yang espresso gitu ya, apalagi espresso gitu ya, cappuccino gitu, pasti kan harus ke kafe gitu ya, nggak mungkin bisa buat sendiri di rumah kayak gitu. Nah, Dolce Gusto itu menawarkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa minum espresso sendiri gitu ya, maksudnya dengan si alatnya ini kayak gitu. Dan lumayan banyak yang akhirnya menggunakan ini, terutama di kantor-kantor kayak gitu. Terus kalau selain itu adalah abnormal gitu. Kalau misalnya dulu nggak pernah terfikirkan bahwa ada tempat ngopi yang bisa murah dan juga nyaman gitu. Karena kalau misalnya sebelum ada abnormal di Indonesia, terutama ya kalau di Bandung gitu ya, ada ngopi dulu atau Starbucks juga belum terlalu ini ya di Bandung zaman itu. Misalnya ngopi dulu sama abnormal. Nah, ini sangat berbeda. Kalau ngopi dulu itu lebih kayak restoran ya. Jadi dia lebih mungkin lebih ke bisnis lebih ke bisnis lah, yang betul-betul kalau pertemuannya itu serius gitu ya, mulai dari suasana dan sebagainya gitu. Nah, kalau abnormal ini dia sangat berbeda model bisnisnya, di mana kalau misalnya kita ke abnormal gitu ya, bisa nongkrong itu berjam-jam itu dengan nyaman gitu, nggak akan merasa bahwa kita udah diliatin sama waitersnya, orang lama banget diem di situ sampai misalnya dari pagi sampai sore atau sampai nginep gitu ya di abnormal. Nah, sesuatu yang bisa tidur di abnormal itu kan adalah sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau kayak gitu kan harus misalnya open office yang kayak gitu ya, misalnya Koenko dan sebagainya gitu, baru bisa tuh kayak nginep atau apalah, di betul-betul kita bayar gitu ya, tempatnya khusus gitu ya, berapa jam dan sebagainya. Nah, ini abnormal nggak perlu kayak gitu. Jadi betul-betul sesuatu yang baru, makanya bisa jadi laku banget dengan berbagai cabang, dia tetap aja terus rame kayak gitu. Itu salah satunya. Terus ini ada mungkin kalau Facebook sih sebetulnya udah banyak ya yang melihat, tapi ini saya mau sedikit sharing aja gitu ya, memotivasi lah teman-teman nanti untuk setidaknya untuk 1 semester ini itu bisa terinspirasi gitu ya dari interview yang dilakukan kepada Mark Zuckerberg. Because I knew nothing when I got started. Right? I mean, you have to remember, I was 19 years old when I started Facebook, right? So, I mean, probably like the same age or younger than most of you guys. I think you would be young for this audience, actually. And I knew nothing about business at all, right? And I didn't even think that I was starting a company. I actually remember when I first came out here for the summer with Dustin because we wanted to learn from Silicon Valley companies. I remember driving up the 101 and seeing all these great companies and thinking to myself, oh wow, these are such amazing companies. Maybe one day I'll start a company. And I'd already started Facebook, right? And it like hadn't occurred to me that was actually, so. How did you learn? How did you learn just to from a manage lot of people around me? But there's so many mistakes that just come from not. I mean, like I really knew so little at the time. I spent a bunch of time analyzing and reflecting on why it was that we were even able to do it, because all reasons suggest that we shouldn't have been able to do it, right? Because all these other companies had way more engineering power and servers and time and money and all this stuff. And I actually think that this is a pretty instructive thing for anything that you want to go do, because this is the same property is going to be true for anything that you guys start, is that someone else is going to have more resources and be able to do it. The reason why I think we actually ended up being the ones doing it is because we just cared way more about it than everyone else. We always thought that it was this really important thing and really just like felt in our gut, in our heart, that we wanted to do it. And, early on, there were always these skeptics saying that, oh, this can't be a business. We didn't actually care that much about it being a business early on. But a lot of the reason why bigger companies didn't invest in it was because it wasn't clear that there was a model that would work for it. It seemed like a bad idea. Yeah, and
I actually think that that's true for a lot of the best ideas. Right, is that it's not that someone else can't do it, they actually can, and the odds are stacked against you, but I think often that belief in the fact that you just care so much about what you're doing is the only thing that kind of drives you to do it. And, to be honest, that kind of drives me to this day. I mean, one of the big emphasis points for the company right now is internet.org. And, for a while we had this rallying cry of, can we connect 1 billion people? And when we started talking about that, we thought that was crazy. Right? It was way bigger than any service in the world that had been built, and it was 10 digits long. Right? It was like it felt crazy. We'd never get to that. But then the thing is, as we started to actually get closer to that, we took a step back and we're like, all right, well, our mission isn't actually to get 1 in 7 people in the world to be connected. It's we want to connect everyone. So it's a big issue that only around 1/3 of the people in the world have access to the internet, and that's something that we think that we can do something about. So many things go wrong when you're starting a company, and often I think people ask, what mistakes should you avoid making? And my answer to that question is don't even bother trying to avoid mistakes, because you're going to make tons of mistakes, right? And the important thing is actually learning quickly from whatever mistakes you make and not giving up, right? And I mean, there are things every single year of Facebook's existence that could have killed us or made it so that it just seemed like moving forward and making a lot of progress just seemed intractable. But you just kind of bounce back and you learn, and nothing is impossible. You just have to kind of keep running through the walls. Oke, baik. Ini saya ngambil dari Success Daily ya. Kalau misalnya kalian butuh motivasi untuk bisnis, bisa ke sana, platform YouTube. Oke, nah dari tadi ya, saya sedikit cerita tentang berbagai usaha-usaha gitu ya, yang memang berhasil dengan model bisnisnya yang baru gitu ya. Oke, dari teman-teman nih gimana? Ada yang pengen cerita sedikit? Atau apa sih yang teman-teman dapatkan, terutama tadi ya dari Mark Zuckerberg tentang Facebook? Boleh sedikit sharing? Silakan. Dari pengalamannya deh, waktu menjalankan bisnisnya, adakah yang merasa bahwa model bisnisnya biasa aja gitu ya, udah banyak dan sebagainya, atau merasa bahwa terlalu rumit untuk dilakukan gitu ya, ketika sudah dijalankan ternyata sulit dan sebagainya gitu, ada nggak sih? Gitu. Paling yang itu Bu, yang dikiranya agak gampang tapi waktu dijalanin sulit gitu. Soalnya kadang tuh kayak kurang pede gitu aja Bu. Iya. Waktu ngejalaninnya, kalau bisnisnya terlalu gimana ya, jarang banget atau aneh banget itu kan ada kemungkinan berhasil banget, kalau enggak gagal banget gitu kan Bu. Iya, kalau memang betul-betul belum ada itu pasti akan sulit gitu mulainya. Tapi kalau sudah ada, ya itu dilihat dan dievaluasi gitu ya, ditransfer tapi dievaluasi dan dimodifikasi. Biasanya gitu sih kalau melakukan bisnis. Nah, jadi kamu melakukan baru atau memodifikasi sesuatu yang baru banget? Dulu tuh sempat kepikiran yang baru banget, cuman karena kayak takut banget ngambil resikonya, jadi mending modifikasi gitu Bu, lihat ya. Tapi kalau yang udah ada kan kebanyakan udah gede-gede itu Bu saingannya, kalau bisnisnya modifikasi gitu. Oke, udah bagus sih kalau udah seperti itu. Nah, berarti harus baiknya nanti ya kita nanti coba dilihat lagi. Ini yang bisnisnya sekarang ya berarti ya. Nanti kita coba lihat lagi gitu. Sebetulnya dari sisi apa sih yang akhirnya sulit dilaksanakan kayak gitu. Oke. Nah, tadi ya kalau misalnya dari berbagai hal gitu ya, sebetulnya untuk model bisnis itu apapun bisa dilakukan gitu ya teman-teman. Jadi misalnya nggak perlu takut gitu ya, karena memang pasti ada up and down, ada salah dulu gitu ya.
Ya kalau misalnya kita dengar kesuksesan seseorang pasti ada gagalnya dulu, ada ruginya dulu kayak gitu. Nah makanya nanti kita lihat gitu ya, waktu yang udah di bisnis startup kemarin gitu ya, apakah memang bisa nggak sih dilanjutkan atau nggak, kan kalian udah melakukan implementasi, berarti setidaknya udah ada evaluasi ya yang dilakukan oleh tim gitu, masih mau dilanjutkannya mau seperti ini atau harus ada yang dimodifikasi kayak gitu. Nah itu nanti yang akan kita jalankan gitu ya. Jadi kalau saya nggak akan memaksakan bahwa kalian harus memunculkan sesuatu yang, jadi kan bisnis pengembangan bisnis itu adalah bagaimana nih misalnya bisnis yang sudah ada lalu kita membuat sesuatu yang lain lagi gitu, itu adalah pengembangan bisnis gitu. Jadi udah ada nih, nanti kita kuatkan lagi nih sesuatu yang memang bisa gitu, ya apa namanya berbeda gitu ya, itu pengembangan bisnis gitu. Oke. Nah, sebetulnya nanti gitu ya, yang nanti akan dievaluasi oleh teman-teman gitu ya, karena kan sudah melakukan ya, bisnis modelnya kan sudah ada. Sebetulnya apa sih yang harus digambarkan gitu ya. Nah, jadi dengan model bisnis ini setidaknya teman-teman tuh bisa mereview apakah perusahaannya atau usaha kalian itu semakin baik atau malah menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan gitu. Ternyata ada sesuatu yang nggak tepat atau ternyata malah profit benefit kepada perusahaan itu tidak ada sama sekali. Nah ini kalau benefit terhadap perusahaan itu yang paling menjadi tantangan adalah ketika kita membuat aplikasi. Gitu. Kalau misalnya kebayang nggak sih kalau misalnya di aplikasi itu sebetulnya dananya dari mana? Kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya Gojek nilai benefitnya dari mana sih? Misalnya dari mitra-mitranya gitu ya. GoFood-nya kayak gitu. Nah, dari GoFood itu kan dia ada apa namanya potongan berapa persen. Terus kemudian dari driver-drivernya mereka ada potongan lagi berapa persen. Nah itu adalah nilai-nilai benefit yang dilihat bahwa ada nilai di situ gitu yang akan mendapatkan jadi pemasukan bagi perusahaan kayak gitu. Terus kemudian dia membuat aspek-aspek lain. Nah itu adalah tantangan kalau di aplikasi ya. Nah ketika membuat aplikasi baru yang betul-betul apa ya rasanya ya saya pengennya seperti itu, tapi saya belum tahu nih nanti feedback ke kitanya apa kayak gitu. Nah kebanyakan akhirnya kalau aplikasi itu suka ada iklan gitu ya, kalau kita games gitu ya, main games tiba-tiba ada iklan dulu gitu ya, ngeklik apa ada iklan dulu dan sebagainya. Nah itu salah satu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang apa namanya ya platformnya yang aplikasi gitu ya, software kayak gitu. Itu salah satunya. Nah yang perlu dipikirkan itu biasanya itu challenge-nya seberapa benefit nih nanti ke perusahaan tuh ada nggak gitu. Intinya adalah nanti ke situ gitu ya. Nah ini ada setidaknya 4 aspek yang perlu teman-teman lihat lagi: pelanggan, proporsi nilai, rantai nilai, dan mekanisme laba. Kalau dari sisi pelanggan, sebetulnya ini akan menjadi salah satu elemen yang menurut saya itu akan menjadi sangat mengevaluasi lagi ya. Sebetulnya siapa nih segmen pelanggannya? Karena kalau misalnya kurang tepat gitu ya, pasti akan kurang tepat juga ke proporsi nilai dan rantai nilainya gitu. Misalnya harusnya ke umur-umur milenial gitu ya, umur 17 sampai 20 dan sekian gitu. Tapi ternyata apa yang diberikan nilai-nilainya itu untuk orang-orang yang Gen Y gitu ya, yang sudah mulai eksekutif, umurnya udah 30 dan sebagainya kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi harus dilihat lagi segmennya itu kemana kayak gitu. Oke, nah ini tadi ya masih dari Gassman juga 2014 gitu ya, dia membuat 3 piramid elemen inovasi bisnis model. Jadi ada what, value, how. Nah, who di tengah ini adalah pelanggan gitu. Siapa pelanggannya? Gitu. Siapa yang pengen kalian target sebetulnya?
kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan udah menjalankan bisnisnya, bisa teman-teman evaluasi lagi. Sebetulnya kalau ketika menjalankan usaha ini, oh ternyata yang banyak yang beli tuh umuran segini ya, gitu. Jadi sebetulnya siapa ya target kita gitu. Kalian akan bilang bahwa sebetulnya produk ini itu cocok untuk semua umur. Tapi apakah betul cocok untuk semua umur? Ternyata ketika teman-teman kemarin melakukan studinya 1 semester, yang banyaknya yang beli itu adalah umur sekian dan sekian gitu. Nggak semua umur, nenek-nenek nggak pernah beli, orang tua jarang banget beli gitu. Misalnya seperti itu. Nah itu harus dievaluasi lagi gitu ya, misalnya hal-hal yang seperti itu gitu. Supaya nanti akan lebih tepat brandingnya. Sebetulnya apa sih brand yang pengen saya sampaikan gitu ya, nilai brand saya itu seperti apa gitu. Masuklah ke value proposition gitu. Proporsi nilai, apa proporsi nilai, apa yang ingin kalian tawarkan kepada konsumen gitu ya. Kemudian nanti lihat lagi ke rantai nilainya, bagaimana nanti proporsi tersebut akan dibentuk oleh teman-teman, bagaimana sih caranya gitu. Terus kemudian masuklah ke revenue model. Nah nanti struktur apa keuangannya bagaimana, modalnya dapat dari mana, benefitnya seperti apa, kayak gitu. Jadi yang utama adalah apa segmennya gitu, untuk supaya akhirnya nanti masuk ke semuanya gitu ya. Nah ini terkait juga nanti pada saat nanti teman-teman membuatkan PMC gitu. Oke, jadi pelanggan, siapa sih konsumennya? Sudah betul belum sekarang? Kayak gitu. Itu adalah poin utama. Sudah betul belum sih konsumennya? Gitu. Ketika usaha yang tadi udah dibuat, betul nggak ya? Gitu. Kalau misalnya ada yang membuat sebuah aplikasi, udah cocok nggak ya misalnya interface-nya untuk orang-orang yang apa namanya kurang sulit gitu ya menerima fitur-fitur gitu ya, interface seperti ini kayak gitu. Misalnya itu. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah pertama pahami sebetulnya segmen konsumen mana yang relevan dengan usaha Anda. Nah ini yang paling kadang sulit gitu. Kita harus bisa juga menempatkan diri kita sebagai seorang konsumen. Ketika kita mau mendapatkan produk tersebut, kita membayangkan, oke, ini akan seperti ini, produk ini akan seperti ini, ketika didapatkan oleh konsumen akan seperti ini, kayak gitu. Jadi dipahami dulu. Nah, biasanya untuk memahami ini ya tadi ada riset pasar terlebih dahulu. Nah, ini biasanya udah ya di bisnis startup, kayaknya udah ya riset pasar. Gitu. Terus kemudian, nah riset pasar ini tuh menjadi poin penting gitu ya nanti ketika ternyata kalau misalnya setelah di riset behavior consumer itu untuk produk A, produk B, produk C itu seperti ini kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Nah jadi pelanggan seperti apa yang akan kalian incar dan yang tidak akan kalian incar gitu. Jadi kalau misalnya ternyata nih ada pelanggan yang sebetulnya nggak masuk nih ke segmen kalian tapi beli, itu adalah bonus gitu. Tapi kalau misalnya memang yang kalian incar ini adalah ternyata orang yang memang suka beli, itu akan menjadi goals kalian gitu kan, target indikator keberhasilan kalian kayak gitu. Terus kemudian, nah ini akan menjadi poin inti nanti untuk model bisnisnya. Jadi yang utama ya pasti itu dulu. Karena mau bagaimanapun sebuah bisnis itu pasti akan dilihat lagi dari sisi end customer, dari penggunanya gitu. Karena nanti mereka yang akan menggunakan dan juga mau bagaimanapun ya perusahaan seperti apapun pasti dievaluasi lagi adalah seberapa banyak sales point of sales-nya kayak gitu ya, berapa banyak penjualannya, berapa kuantiti penjualannya, pasti seperti itu gitu. Nah tapi harus dilihat lagi nih pelanggannya seperti apa kayak gitu. Makanya jadi ya kalau kalian nanti ya kalau udah kerja nanti akan terasa lah gitu ya dari bagaimana nanti